Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggraini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Prodi Manajemen 1A ingin mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Ilmu Tauhid yang bertemakan Tauhid sebagai prinsip ekonomi yang dibimbing oleh dosen saya Bapak Budi Haryanto MA. Di sini saya mengambil judul materi yaitu Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid karena cocok dengan tema tugas saya yaitu Tauhid sebagai prinsip ekonomi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian tauhid terlebih dahulu. Ilmu tauhid itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dan yang berkaitan dengannya, seperti sifat-sifat Tuhan. Adapun hakikat tauhid dalam Islam yaitu sebenarnya adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalam ini. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu tauhid ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan mempergunakan dalil-dalil pikiran yang berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Adapun tauhid itu ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifatnya yang azali, tiada tara bandingannya, dan esa dalam perbuatan-perbuatannya, tiada sekutu baginya. Tujuan ilmu tauhid. Tujuan mempelajari ilmu tauhid ini tidak lain adalah upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga berarti meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasul-Nya. Bukan hanya itu, mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindarkan umat muslim dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran. Hal inilah yang membuat ilmu tauhid memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ilmu-ilmu lainnya, sebab meyakini keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Orang yang mempunyai jiwa tauhid itu, dia tidak akan mungkin melakukan hal larangan Tuhan. Jika dia melakukan bisnis, ia tidak akan menjual barang yang haram. Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang dijadikan mediasi dalam memenuhi kebutuhan atau hajat manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan pelengkap, melibatkan interaksi antara aspek metafisik dan aspek fisik, sebab kegiatan ekonomi bisnis dalam perspektif tauhid dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahi. Tauhid yang merupakan aksioma etika ekonomi Islam dalam perspektif di atas merupakan sebuah konsep teoritis yang implementatif. Ada 4 kondisi ideal bentuk perekonomian atau bisnis, yaitu 1. Memastikan bahwa transaksi ekonomi dan bisnis berada dalam koridor nilai-nilai peribadatan yang dikehendaki Tuhan, seperti menghindari praktik riba dan melarang pelaku ekonomi untuk menjalankan bisnisnya secara batil, mengandung unsur spekulasi dan judi. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Yang kedua, memastikan setiap transaksi bisnis berlangsung dalam suasana adil. Semua pihak memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra antara satu dengan lainnya. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis dibangun melalui prinsip akad dan saling setuju. Memasyarakatkan sistem mudharabah atau kontrak masyarakat. Kedua sistem ini mendekati nilai-nilai keadilan. Yang ketiga ada memastikan setiap akad bisnis berlangsung dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya antara principal agent, antara perusahaan dengan shareholders, melainkan dalam spektrum yang lebih luas, masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yang keempat, memastikan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi dan bisnis tidak menyengsarakan para pelakunya secara khusus dan juga masyarakat secara umum. Dengan memasukkan aspek etika atau nilai tauhid, membuka peluang bagi pelaku ekonomi dan bisnis untuk secara kreatif menciptakan beragam bentuk dan model yang mampu membawa kemaslahatan.
beberapa kondisi ideal yang dibangun di atas fondasi nilai tauhid yang dikemukakan di atas landasi keyakinan atau iman atas keesaan Tuhan. Iman secara simantik berarti percaya, yaitu keyakinan seseorang individu terhadap adanya unsur lain di luar diri manusia yang menjadi pusat orbit dari kehidupan di dunia, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan atau iman terhadap aspek metafisik atau keesaan Allah menjadi esensi dari makna tauhid, memiliki power untuk mengontrol pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam menjalankan roda ekonomi dan bisnisnya. Selanjutnya ada pengertian ekonomi, di mana ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan atau proses yang bersangkut paut dengan penciptaan barang atau jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi berdasarkan syariah atau ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Selanjutnya ada pendekatan Islam terhadap ekonomi. Ekonomi Islam berbasis pada paradigma di mana keadilan ekonomi sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang selanjutnya ada membangun ekonomi dengan prinsip tauhid. Capra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid serta etika mengacu pada tujuan syariah atau maqasid al-syariah, yaitu memelihara 1. Iman atau faith, 2. Hidup atau life, 3. Nalar atau intelek, 4. Keturunan atau posterity, dan yang kelima ada kekayaan atau wealth. Konsep ini adalah bukti yang menjelaskan bahwa konsep dan sistem ekonomi Islam hendaknya berawal dari pembangunan sebuah kekayaan atau iman atau faith, dan berakhir dengan kekayaan atau property. Diharapkan pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Basis utama sistem ekonomi syariah adalah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan hukum Islam atau syariah, terutama pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan 1. Keadilan, 2. Pemerataan, dan 3. Keseimbangan. Atas dasar itulah, pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Bahkan bagi yang berpaham sosialistis sekalipun. Selanjutnya ada sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami. Yang pertama ada prinsip keadilan atau al-adil. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Yang kedua, ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi sosial dan kontrolnya. Yang ketiga ada prinsip kemerdekaan atau kebebasan atau al-hurriyah. Dalam prinsip kebebasan ini mengkehendaki adanya agar dalam melaksanakan muamalah tidak berdasarkan paksaan. Yang keempat ada prinsip persamaan atau al-musawah. Dalam Al-Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13 ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia, dengan alasan apapun begitupun manusia dalam muamalat. Yang kelima ada prinsip tolong-menolong atau al-ta'awun. Prinsip ta'awun dalam muamalat berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat, seperti adanya jual beli pinjam-meminjam ataupun yang lainnya. Dan yang keenam ada prinsip toleransi atau tasamuh. Toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini, tanpa memandang ras dan warna kulit.
Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan hasil presentasi saya yang kurang bagus. Saya mohon maaf karena sejatinya manusia tidak luput dari salah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.